Dengan adanya Nusatik Nusapet, diharapkan para pelaku usaha atau budidaya bisa mengembangkan yang berkualitas. Tujuannya itu. Tanpa ada kontes, tanpa ada pameran internasional, mutu kita nggak akan naik. Kendalanya apa Pak Slamet dengan adanya penggabungan dari semua ini? Ya, kendalanya sih yang terutama ya, karena kan ada requirement atau syarat-syarat khusus sebetulnya untuk setiap komunitas. Anjing itu seperti apa, ikan koi seperti apa, burung seperti apa. Nah, kita gabung di satu tempat, crowd-nya segini rame, apalagi crowd-nya rame, ini bisa sampai 25.000 orang. X5, 3 point. X6, 5. 2 point. X5, 13 point. X5, 14 point. X5, 15 point. Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten episode koi kali ini ya. Dan hari ini sahabat koi, untuk khusus konten kali ini sahabat koi, saya ajak untuk hadir lagi di ASB City ya. Nah, untuk acara apa? Nih sahabat koi, Nusatik Nusapet. Nah, udah nggak terasa kita udah hadir yang kedua kali ya untuk di Nusatik ini, untuk di PSD. Dan kali ini saya pengen berbagi informasi terkait apa sih yang beda antara Nusatik yang dulu 2023 dan Nusapet 2024. Yang jelas gedungnya lebih banyak dari 8, 9, 10 dan gerbangnya juga dibagi banyak juga sekarang. Dan kali ini sahabat koi, kita pengen tahu apa saja sih yang ada di Nusatik dan Nusapet. Dan yang kedua, kita nanti pengen tahu juga sih statement-statement dari pengunjung juga terkait acara ini, karena ini acara hobis terbesar ya, bahkan yang hadir itu dari beberapa negara. Nah, khususnya untuk koi dan ikan-ikan yang lain, dan ada apa saja, yuk kita nanti masuk dan kita coba ngobrol-ngobrol dengan yang ada di dalam ya. Oke sahabat koi, tidak hanya pengunjung saja ya yang dari luar negeri, jadi penyelenggara ataupun juga partisipan juga ada yang dari luar negeri. Bagi sahabat koi yang mungkin belum pernah hadir ke Nusatik, jadi pada kali ini gedungnya menggunakan 3 hall ya. Untuk hall yang nomor 8 itu diisi oleh teman-teman pecinta anjing. Untuk hall yang di tengah itu atau hall 9 itu diisi dengan stand penjualan baik pet, ikan maupun pendukungnya. Baik sahabat koi, mungkin ada yang belum pernah hadir ke acara ini. Yuk coba kita ngobrol dengan panitianya ya. Oke sahabat koi, yuk kita coba sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kalau boleh diperkenalkan. Saya Sugiarto Budiono. Dulu saya juga mantan ketua umum API ya, periode yang lama lah. Nah, kami dari koi dulu bersama-sama dengan ikan hias lain, kita membuat satu pameran internasional, tujuannya untuk mempromosikan ikan Indonesia ke dunia. Nah, kita buat waktu itu Nusatik tahun 2016. 2016 awalnya ya, pertama kali. Nah, saat itu belum punya pameran sekelas internasional. Sedangkan ikan di Indonesia ekspornya masih waktu itu kalah sama Singapura. Jadi Singapura itu nomor 1, Indonesia malah nomor 8 saat 2016. Nah, kita pengen punya keinginan agar ikan hias kita bisa langsung ekspor ke dunia tanpa harus lewat Singapura. Tapi karena kita tidak punya pameran yang terbaik sekelas internasional, nah kita selamanya akan di bawah Singapura.
Nah, terwujud kita mencoba tahun 2016 Nusati itu khusus di ikan. Karena kita semua dari komunitas ikan. Dari ikan. Jadi Nusati itu diadakan bukan oleh IO, tetapi oleh komunitas untuk komunikasi, kepentingan komunitas diutamakan. Sehingga kami ingin membuat kontes bersama. Ya, ini terwujud di Nusati. Ya. Untuk konsep 2024 ini sepertinya agak berbeda, Pak. Apa yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya? Ya, tentunya ada perkembangan perbedaannya di dunia pet. Karena sama, kita pecinta ikan pasti punya pet yang lain. Nah, kita berharap dunia pet juga memiliki perhatian yang sama dari pemerintah. Nah, jadi kami bermaksud mengajak dunia pet, khususnya komunitas-komunitas pet, bisa bersatu. Nah, tidak mudah memang menyatukan semua, berkolaborasi tidak mudah. Tapi kan sudah terbukti di Nusatik 14 komunitas ikan hias kita bisa satukan. Nah, kami berharap di Nusatik Nusapet terjadi hal yang sama. Karena Indonesia punya potensi membreeding pet dengan baik. Dan banyak yang seperti di ikan, di dunia tidak bisa membreeding, tapi ada orang Indonesia yang bisa breeding. Nah, ini perbedaan dengan negara lain, Pak. Demikian juga di dunia pet. Jadi kita ingin ngajak teman-teman supaya mempunyai pameran juga yang sekelas internasional. Ya, ini harus ada yang punya peduli. Nah, saya mengajak untuk teman-teman dunia pet, ayo kita bergabung yuk, supaya apa? Supaya pelaku usaha, hobi, atau yang memang breeder kecil bisa hidup kalau memang ada pasar ekspor. Ya, kita harus mencoba berbuat yang terbaik. Dengan adanya Nusati Nusapet, diharapkan para pelaku usaha atau budidaya bisa mengembangkan yang berkualitas. Tujuannya itu. Tanpa ada kontes, tanpa ada pameran internasional, mutu kita nggak akan naik. Jadi ini sebenarnya roket pendorong untuk para teman-teman penghobi juga, Pak, ya? Agar mereka bisa produksi dan kualitasnya juga semakin meningkat. Termasuk baru kemarin di simposium terjadi, kita hobi ikan merin, karang, terumbu karang. Hobis banyak berkembang di dalam merin tank, berkembang, terus mau diapain? Potong atau dibuang? Nah, itu ada penampungan, ada eksportir, bisa diambil. Nah, itu kan menjadi nilai. Nah, ini kalau tidak ada yang mengkomunikasikan, tidak ketemu, paling mereka buang. Padahal itu sangat bernilai. Jadi ada wadah lagi, Pak, ya? Nah, di sini sebenarnya wadah pertemuan antara breeder, pedagang, ekspor, buyer, dan juga pencintanya. Jadi di sini ruang pertemuan semuanya, Pak, ya. Nah ini tadi sahabat koi keterangan untuk terutama di Nusatik Nusapet 2024 ini, Pak, ya. Terima kasih, Pak, waktunya. Jadi Nusatik Nusapet merupakan wadah bagi semuanya ya sahabat koi. Nah, apa sih kendala-kendalanya untuk menggabungkan dari semua hobi ini? Yuk kita sapa panitia juga ya. Sahabat koi, kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang penyelenggara juga, Pak, ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak Slamet? Baik. Pak Slamet, ini sepertinya konsep baru untuk di Nusatik Nusapet. Ya. Seperti apa atmosfer yang terjadi di dalam Nusatik Nusapet? Jadi Nusatik itu awalnya adalah kita komunitas-komunitas ikan air tawar, air laut bergabung bikinnya Nusatik. Tahun ini ada Nusapet, artinya di luar yang ikan-ikan. Nah, di sini jadi ya memang kita usaha supaya terjadi cross community. Jadi yang ikan koi bisa ngeliat anjing, bisa ngeliat reptil, bisa ngeliat burung. Nah, yang burung, komunitas burung juga bisa ngeliat koi kayak apa. Nanti ada arwana, ada beta gitu. Tapi yang anjing juga bisa lihat gitu. Jadi ya saya harapkan kita bisa saling ketemu. Ini tempatnya untuk saling berkomunikasi. Kendalanya apa, Pak Slamet, dengan adanya penggabungan dari semua ini? Ya, kendalanya sih yang terutama ya, karena kan ada requirement atau syarat-syarat khusus sebetulnya untuk setiap komunitas. Anjing itu seperti apa, ikan koi seperti apa, burung seperti apa. Nah, kita gabung di satu tempat, crowdnya segini rame, apalagi crowdnya rame, ini bisa sampai 25.000 orang. Tempatnya terbatas, semuanya bikin pameran.
tentu aja dia akan ada saling singgungan. Misalnya mungkin yang komunitas anjing lagi show terganggu sama burung yang terbang-terbang. Tapi kan yang burung juga takut juga. Ada orang datang rame-rame atau yang orang koi datang pegang-pegang burung. Jadi hal kayak gitu ada lah sedikit. Tapi so far sih aman karena kita saling toleransi. Oke. Lebih nanti untuk tujuan kedepannya Pak dan goal yang akan dicapai nanti apa? Lebih ke kemana? Kalau dari pihak Kois, kita itu kesulitan mencari penghobi baru. Oke. Karena ya untuk ikan koi ya, ikannya bisa gede. Jadi kadang-kadang kolamnya perlu kolam yang besar. Oke. Kemudian pelihara ikan nggak semudah pelihara tikus yang perlu kandangnya kecil. Atau kalau anjing, kucing itu bahkan tinggal sama manusia ya, bondingnya ini banget gitu. Oke. Nah, jadi mendapatkan hobi baru sulit. Tapi kalau kita dengan ada acara seperti ini, ada cross community, saya harapkan kita bisa mendapatkan hobi baru. Misalnya yang piara anjing, dia main-main dia ke koi gitu. Kolam koi. Bagus juga nih koi. Gimana sih miaranya gitu. Nah, kita dengan senang hati dari komunitas kita membantu. Kalau ada yang mau bikin kolam, misalnya mau bertanya tentang bagaimana sih cara meliharanya, terus makanan apa aja yang bisa dikasihkan, beli peralatannya di mana aja gitu. Kita bisa bantu untuk memberikan saran-saran gitu kan ya. Apalagi kan di sini juga banyak supplier vendor-vendornya gitu. Kita dengan senang hati bisa membantu. Jadi dengan adanya Nusatik Nusapet ini memberikan cross knowledge terhadap teman-teman penghobi antara udara, darat dan air, Pak ya. Oke. Tahun depan ada Nusa Seafood. Oke, ada lagi, ada baru lagi. Iya. Berarti seafood berarti dari laut. Ya, kemungkinan makanan laut. Oke. Jadi ya memang kita usahakan supaya setiap tahun akan selalu berkembang. Oke. Ya, Pak Slamet, terima kasih waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik Sobat Koi, itu tadi ya obrolan kita dengan panitianya. Nah, kita juga harus tahu dong suara dari para pengunjung ya, terutama yang hadir ke sini, dan banyak ya pertemuan-pertemuan antara pengunjung baik dari luar negeri untuk langsung berinteraksi dengan teman-teman penghobi yang lain. Yuk. Oke, sahabat Koi, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di acara Nusatik Nusapet. Kita sapa dulu. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, kalau boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Beni. Pak Beni dari Tegal. Dari Tegal. Ya. Oke, Pak Beni dari Tegal ke BSD. Hari ini ingin melihat apa sih? Kebanyakan sih ikan ya, ikan terutama ikan koi. Ikan koi ya, memang hobi koi Ya, sebenarnya. memang hobi koi. Oke. Tapi sekalian tadi ya juga lihat di bagian arwana, hoki, dan lain-lainnya. Terus istri juga kebetulan suka kucing, jadi juga Sempet lihat lihat juga ya. Ini yang diharapkan dari panitia. Jadi mungkin ada teman-teman yang suka dengan ikan koi, tapi saat hadir ke Nusatik dan Nusapet ini bisa melihat dan melirik juga ke hobi yang lain. Oh iya, nah, betul ya. Menurut jenengan seperti apa sih pengalaman hadir di Nusatik Nusapet? Bagus ini. Jadi kan menambah pengalaman baru. Misalnya kita yang biasanya main apa, pengen menambah hobi yang lainnya, misalnya di bidang ikan lain atau burung atau reptil lainnya, mungkin berguna lah itu. Oke, nah kalau boleh memberi sedikit saran nih Ya. untuk acara seperti ini, apa yang bisa disarankan ke? Saran saya sih apa ya? Cukup bagus lah pokoknya udah. Semua Ya, cukup bagus ya. iya, cukup bagus. Ada bingung nggak saat masuk? Saya harus kemana? Ya dulu? itu kalau itu emang iya. Jadi mungkin ada denah yang Harusnya iya. Ada itu harus denah terus sama ini stand-standnya mana kan kita nggak bingung cari-carinya. Oke, karena harus masuk ke setiap lorong-lorong, Iya jadi betul. bingung. Jadi saat Harus nyari-nyari sendiri gitu, nggak ada denahnya. Biasanya kalau di seperti pameran otomotif itu kan ada denahnya, ini bagian ini bagian ini. jadi kita tahu yang mau kita tuju Ya. mana dulu, nanti Jadinya nextnya. lebih tepat sasaran. Oke, hari ini ada belanja atau ini? Paling cari-cari makan ya. Oh, cari-cari makan juga. Iya. Oke, terima kasih waktunya. Oke, makasih. Oke. Oke, itu tadi ya salah satu pengunjung juga
Dan mungkin setiap acara pasti ada sisi yang mungkin bisa disempurnakan untuk acara berikutnya. Mungkin ada yang baru lagi juga di acara ini, terutama buat partisipan ya. Selain mereka memamerkan ikan-ikannya, ada juga bagaimana cara untuk menjual atau memasarkan, bahkan memperkenalkan produk-produk dari teman-teman penghobi ini. Oke, habis ini coba kita akan sapa juga partisipan sekaligus panitia. Selamat siang, Mas. Selamat siang, selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Oke, Mas, Mas William, ini kan sebagai juga apa ya namanya, PIC ya. Nah, dari KOIS. Mas Will, apa sih yang membuat spesial untuk acara Dan Nusatik Nusapet 2024? Bisa diceritakan? Ya, Nusatik untuk tahun 2024 ini memang spesial ya. Jadi karena kita mengakomodir dari udara, Darat dan air. Nah, itu semua kita jadi satu, menjadi sebuah konsep acara yang luar biasa. Pengunjungnya juga luar biasa. Mungkin bisa kisaran 30.000 atau 25.500 ya. dalam waktu 3 hari ini ya. Dari 30 ribuan lah. Menambah wawasan, menambah pertemanan juga, Mas ya. Ya. Karena memang yang teman-teman yang biasa hobi burung nanti bisa mungkin dikombin dengan kolam. Betul. Jadi tidak hanya satu poin saja, tapi ada berbagai di sini. Selain itu juga kita melihat ada banyak booth-booth fasilitas pendukung Ya. itu semua, Mas ya. Ya, termasuk di bidang air ya. Air mungkin ada PT Platinum. Oke. Mungkin yang bisa kita kenal GPD-nya, ya kan. Mungkin pecinta koi itu bisa sudah tidak asing dengan nama pakan gigi. Ada satu lagi loh, Oke, apa yang di KOIS kali ini itu ada tambahan yang memang menurut kita baru ya. Kita coba gabungkan ini. Apa ini, yang Mas? namanya KOIS Market namanya. KOIS Market. Oke. KOIS Fish Market. Oke. Ini kita pilih dari beberapa breeder. Nah, ada Oke. Wisam, ada dari Sukabumi, ada dari AKF, Oke. ada dari breeder koi Indonesia, ada dari Kusnul koi, Oke. ada dari Saka juga. Nah, ini Kusnul mungkin tidak asing lagi dengan produknya untuk ikan-ikan satu jenis, satu warna ya. mungkin ya. warna. Saka juga mungkin. Oke, jadi di booth-nya KOIS ini berarti ada, ini tidak sekedar pameran, Mas ya. Bukan, ini ini boleh dibeli ya. Bahkan fasilitasnya juga ada ini ya. ya disediakan semua sama KOIS KOIS Fish Market ini. sebagai bentuk dukungan terhadap perkoian Indonesia, terutama untuk ikan Indonesia atau yang kita sebut umumnya ikan lokal ya. Kita cuma biasakan menyebut Ikan Indonesia. Nah, ini sahabat koi, dan karena tamu-tamu yang hadir ini juga dari berbagai negara, Mas ya. Ya, Ini salah satu kampanye kita untuk memperkenalkan ikan koi dari Indonesia. Nah, ini sahabat koi banyak. Dan ini mereka bisa menghubungi ke breeder-breedernya langsung, Mas ya. bisa. Oke, keren-keren sahabat koi. Nah, ini alhamdulillah udah banyak yang sold out. Jadi ikannya AKF juga sold out. Oke. Ikannya Wisam juga sold out. Nah, nih. Ikannya Saka juga sold out. Ikannya Kusnul udah laku beberapa ekor dan harganya juga Oke. besar, bagus untuk di ini. Ya memang tujuannya memamerkan produk Indonesia. Oke. Bonusnya laku ikannya. Nah, ini sahabat koi, jadi selain kita memperkenalkan, kita juga berusaha untuk memasarkan ikan-ikan Indonesia untuk ke Nih, ada Astro juga. Oke, Astro Nah. Blitar Koi. Ada dari Telungagung juga. Nih. Dan ini kalau selain di Nusatik Nusapet, apa Mas biasanya kalau pengen mendapatkan ini? Mungkin dulu ada namanya bursa ya, gitu kan, bursa koi ya. Nah, ini mau kita galakkan lagi. Oke. Mudah-mudahan nanti setiap ada show, terutama mungkin di KOIS, nah nanti mungkin kita bisa jaring atau kita kumpulkan Teman-teman yang lihat ya. Oke. Tentunya ya juga kita seleksi berdasarkan dengan konsistensi
berdasarkan dengan kualitas ikannya, transaksinya mungkin, jaringannya mungkin, sebagai ya simbolis lah. Oke. Indonesia ini bisa berkembang dan mungkin saat ini berkembang pesat. Kemarin kita juga deal loh. Dengan Untuk yang dikirim ke Eropa sama di orang-orang Afrika. Oke, nah kita ucapkan selamat lagi nih gebrakan baru untuk Kois Fish Market Mas ya. Iya. Oke, Mas terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya lanjut keliling-keliling lagi. Oh, silakan. Oke. Terima kasih juga. Baik Sahabat Koi, itu tadi ya rangkaian Nusatik Nusapet 2024, dan kita ucapkan selamat buat para pemenang dan penyelenggara, bahkan juga peserta, dan mungkin yang belum hadir, yuk hadir nanti di tahun depan ya Sahabat Koi, agar Sahabat Koi mendapatkan wawasan tambahan, teman tambahan, dan jaringan baru, agar kita juga saling mengenal untuk para penghobi yang lain. Terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan